Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Cyber Muhammadiyah, khususnya Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah pengujian dan kualitas software ya. Nah, di sini pada chapter kedua kita akan membahas yaitu faktor kualitas software. Di sini saya Ridho Surakusuma sebagai dosen pengampu mata kuliah ini akan memberikan overview gitu. Akan memberikan insight kuliah yaitu apa saja sih faktor kualitas software itu bisa dikatakan baik, layak dan siap untuk dirilis ke user. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 faktor kualitas software yang mana ada yang disebut dengan yang pertama operation quality factor, kemudian ada revision quality factor, lalu yang ketiga ada transition quality factor. Oke, kita next. Apa sih yang disebut dengan faktor kualitas software gitu ya? Sini kita mengambil teori dari McCall namanya, McCall. Dia yang mencetuskan pertama kali tentang faktor kualitas software pada tahun 1977. Berbagai faktor yang mempengaruhi perangkat lunak disebut dengan faktor perangkat lunak atau faktor software di sini ya. Mereka secara luas dapat dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama dari faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang dapat diukur secara langsung seperti jumlah kesalahan logika, dan kategori kedua mengelompokkan faktor-faktor yang hanya dapat diukur secara tidak langsung. Misalnya pemeliharaan, tetapi masing-masing faktor harus diukur untuk memeriksa konten dan kontrol kualitas. Nah, di sini si McCall ini mengatakan gitu bahwa dalam kita untuk mengetahui ya kualitas software itu ada yang bisa diukur tapi ada juga yang tidak secara langsung bisa diukur. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Iqbal. Pak Iqbal, saya mau bertanya Pak Iqbal perihal kira-kira faktor apa saja Pak yang tidak dapat diukur secara langsung? Kira-kira aja. Eh, Finansial, Pak. Finansial, oh bisa kalau finansial. Finansial kan berarti biaya ya, biaya pembuatan ya. Terus biaya buat eh, menentukan berapa ininya, harga, harga softwarenya. Ayo, apa yuk? Kira-kira loh Pak. Pak Tito mungkin, apa Pak? Kira-kira Pak Tito? Mungkin dari segi kesempurnaannya, Pak. Waduh, kesempurnaan. Boleh, boleh, boleh. Mana tidak, Agak dalam sedikit, Pak. yang dapat diukur secara tidak langsung, boleh. Mungkin Pak Iqbal ada pendapat lain sebelum kita lanjutkan? Atau cukup? Oke, Pak Tito mungkin ada yang mau disampaikan lagi selain kesempurnaan? Mungkin dari kebutuhan itu, Pak. Kebutuhan seperti user sama ininya, Pak. Kebutuhan user. Nah, ini mendekati nih. Oke, saya berikan ini ya, penjelasan lebih lanjut. Yang secara tidak langsung itu disebut kira-kira ini UI UX atau desain ya. Kalau desain dari suatu software itu tidak bisa langsung diukur biasanya. Dia harus
dicek dulu gitu. Harus diadain yang namanya survei. Pak Iqbal, survei. Ingat enggak Pak Iqbal, di mata kuliah apa nih kita survei Pak Iqbal? Ya kemarin metode penelitian Ya, itu. ya metode penelitian. Jadi kan nggak bisa tuh Pak Iqbal. Kita harus melakukan yang namanya observasi dulu kan. Kita nentuin dulu siapa target yang kita incar gitu untuk melakukan pengukuran ya. Nah, makanya kita harus melakukan survei untuk desain software ini. UI ini user interface. Kalau UX ini user experience. Jadi ini pengalaman ini. Pengalaman, kalau ini desain desain apa? Ya, desain programnya misalnya ya. Lebih ke layoutnya nih, layout. Oke, itu ya kira-kiranya. Oke, kita next dulu ya. Nah, kita akan membahas tentang model faktor dari McCall. Nah, model ini katanya, modelnya si McCall ini, ya, modelnya si McCall ini, dia mengklasifikasikan semua kebutuhan perangkat lunak ke dalam 11 faktor kualitas perangkat lunak katanya. 11 faktor ini dikelompokkan lagi menjadi 3 kategori, yaitu operasi produk, revisi produk, dan terakhir adalah faktor transisi produk, ya. Nah, di sini ada penjelasannya kenapa ini 11 katanya. 11 itu ada ketepatan, keandalan, efisiensi, integritas, kegunaan. Kalau ini ada pemeliharaan, fleksibilitas, testabilitas, portabilitas, dapat digunakan kembali, dan interoperabilitas. Nah, kita akan bahas nanti per faktor-faktor ini apa saja. Nah, cuman di sini ingat ya, setelah software itu berhasil dibangun, software ya, salah nih, tulisannya software ya. Ini T, software itu berhasil dibangun ya. Kemudian kan dia harus diuji dulu sebelum bisa dipakai oleh user. Nah, yang pertama diuji, kalau katanya si McCall ini, kita harus menguji yang namanya faktor pengoperasian produk. Jadi contohnya misalnya kalau teman-teman pakai bahasa pemrograman ya, soft Python, C, ataupun JavaScript, itu namanya ada yang istilahnya dokumentasi. Dokumentasinya ada itu. Nah, dokumentasi itu termasuk di dalam faktor pengoperasian produk. Gitu ya. Dokumentasi Python misalnya. Terus bahasa C, C++, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada istilahnya faktor revisi produk. Nah, biasanya kalau misalnya kita Python nih ya. Python dia updating nih. Update baru. Misalnya Python 4.10 misalnya. Nah, biasanya pasti teman-teman ada kalau misalnya download satu software ya. Pasti ada istilahnya tuh dapat yang gini. Python misalnya di Python nih. Program lain pun ada. Beta. Pernah lihat? Pak Tito? Iya Pak, pernah Pak. Nah, kalau ada software dalam bentuk beta ini, berarti dia masih dalam faktor revisi. Apa revisinya itu tidak dilakukan oleh internal perusahaan Python sendiri. Ya, kalau namanya revisi itu ada dua, ya. Ada yang dia internal, ada juga dia yang eksternal. Yang eksternal gimana? Yaitu yang beta-beta itu eksternal itu. Jadi dia mengundang ini nih dia kayak ngundang, kalau beta itu dia seperti mengundang seorang profesional yang free
maksudnya bebas gitu. Dia mau mau ngecekin, mau ngasih masukan gitu dan segala macam. Seperti open source itu berarti Pak? Iya, kayak open source. Open source kayak Linux itu, Linux ya. Linux itu kan juga dia open source sehingga dia mengundang banyak orang gitu buat eh, melakukan pengembangan lah apa yang salah di sana gitu. Karena akhirnya kalau banyak yang memberikan masukan ya, maka software itu nanti akan menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu. Makanya ada istilahnya kalau di Python ya, contohnya kalau di Python. Kalau di Python itu ada Python yang masih dipakai kan Python titik 2 itu. 2.7 kalau nggak salah. Padahal Python sekarang udah yang berapa? Ada Python 3, mungkin ada Python 4 ya, mungkin ada Python 4. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa yang 2.7 ini masih tetap, maksudnya masih tetap ada gitu dibanding Python 3? Kan orang seharusnya udah updating baru lah gitu kan. Ya karena 2.7 ini masih banyak library yang compatible gitu dengan banyak project. Compatible dengan banyak project. Kalau Python 3 gimana Pak? Kalau Python 3 ini masih banyak error. Kadang dia masih error dengan banyak project. Kira-kira kenapa Python 2.7 masih tetap berjaya dibanding Python 3? Pak Iqbal. Maksudnya gimana tuh kok dia masih banyak terhubung sama project gitu? Fiturnya biasanya Pak. Fiturnya, iya benar Pak. Jadi kalau Python 2.7 ini udah banyak orang ya karena dia open source ya Python ini. Jadi banyak orang yang melakukan pengembangan di dalamnya. Banyak orang yang melakukan revisi. Nah, banyak orang yang melakukan revisi, memberikan masukan dan segala macam gitu kan. Itulah yang membuat dia jadi kuat. Populer, kuatnya jadinya populer ya. Populer buat digunakan. Seperti itu. Kemudian ada namanya faktor transisi produk. Faktor transisi produknya apa, Pak? Ya misalnya kayak software-software yang sudah benar-benar rilis. Ya, tapi lebih lengkapnya nanti kita belajar di slide-nya ya. Oke, kita next dulu. Pertama selanjutnya kita bahas tentang operation quality factor ya. Ini adalah faktor yang pertama. Apa sih operation quality factor ini? Nah, menurut model McCall, kategori operasi produk mencakup 5 faktor kualitas perangkat lunak ya, yang berhubungan dengan persyaratan yang secara langsung mempengaruhi operasi perangkat lunak sehari-hari. Ya, mereka ini maksudnya adalah itemnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, correctness. Persyaratan ini berkaitan dengan kebenaran output dari sistem perangkat lunak. Yang maksudnya adalah correctness ini kan dia ketepatan ya. Yang pertama, software itu ya dikatakan dia punya kualitas yang bagus, misal dia sesuai dengan misi keluarannya. Misalnya kalau Pak Hermansyah ya, Pak Hermansyah ada mengetikkan di keyboardnya tombol A gitu. Ya, nanti software tulisan ya atau Word di laptopnya ya munculnya adalah huruf A seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang kedua, keakuratan output yang diperlukan yang dapat dipengaruhi secara negatif oleh data yang tidak akurat atau perhitungan yang tidak akurat. Nah, jadi intinya adalah kalau misi keluaran tadi adalah sesuai dengan kebutuhan output, sedangkan kalau yang faktor kedua ini adalah keakuratan output. Jadi yang diminta itu tepat kayak gitu. Misalnya kayak kita melakukan suatu perhitungan di kalkulator
sistem operasi kita. Ya misalnya penjumlahan aja 1 tambah 25 gitu. Dan hasilnya tepat, yaitu 26. Nah ini contohnya. Kemudian selanjutnya kelengkapan output informasi yang dapat dipengaruhi oleh data yang tidak lengkap. Kelengkapan output informasi. Maksudnya adalah informasi yang diberikan itu gimana ya? Kayak padat gitu loh. Padat dalam artian tuh sesuai lah gitu sama apa yang kita harapkan gitu. Misalnya itu kayak tadi berharap, wah kalau kita ketik tombol A keluar. Kalau kita ngetiknya mungkin untuk suatu penjumlahan ya sesuai antara rumus input, rumus sama outputnya seperti itu. Nah kemudian yang lain tuh ada ini nih. Kalau ini nih sebenarnya ngaruh sama ini ya. Bagian ini tuh ngaruh sama ketersediaan informasi. Ini juga satu paket sama nih, standar untuk pengkodean atau pendokumentasian sistem perangkat lunak. Jadi sebenarnya ya, nah ini sebenarnya satu juga nih. Apa jadi satunya? Pernah ada yang dengar namanya log nggak? Pak Tito tahu log nggak, Pak? Ini apa kayaknya riwayat history gitu. Nah, Iya. benar itu. Nah, jadi misalnya Pak Iqbal ya, Pak Iqbal tuh dia ngakses Instagram nih, gitu kan? Pak Iqbal kan ngakses Instagramnya dia nih. Terus Pak Iqbal ini melakukan ini, maksudnya scrolling, searching, baca sesuatu gitu kan. Itu secara nggak langsung Instagramnya itu mencatat segala aktivitasnya Pak Iqbal kala itu. Mulai Pak Iqbal di apa? Login di mana? Terus juga bisa waktunya jam berapa gitu. Dan lain-lain. Nah, jadi fungsinya apa, Pak? Kok ada log ini fungsinya apa? Untuk merecord ya, log ini merecord segala aktivitas jika terjadi yang namanya seperti serangan cyber kayak gitu. Terus misalnya lognya juga berfungsi misalnya untuk pengembangan lebih lanjut seperti itu. Terus mendeteksi adanya kayak ancaman-ancaman di mana disalahgunakan ya, software itu disalahgunakan untuk perbuatan yang tidak benar seperti itu. Oke, next ya. Masih tentang bagian yang pertama, operation quality factor atau faktor pengoperasian produk ya. Kita bahas tentang keandalan sama efisiensi. Nah, selanjutnya ada namanya reliability atau keandalan. Software itu harus andal. Andal yang maksudnya adalah persyaratan keandalan berurusan dengan kegagalan layanan katanya. Nah, developer menentukan tingkat kegagalan maksimum yang diperbolehkan dari sistem perangkat lunak dan dapat merujuk ke seluruh sistem atau ke satu atau lebih fungsi terpisahnya. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa keandalan itu merupakan kemampuan program yang diharapkan dapat menampilkan fungsi yang sesuai dengan harapan pengguna. Nah, keandalan itu maksudnya kenapa? Berurusan dengan kegagalan layanan. Kegagalan layanan tuh modelnya gimana misalnya? Mungkin teman-teman misalnya kayak main game ya. Contohnya kayak main game nih. Kita main game, baik itu game offline maupun game online, pasti ada nemu istilah bug. Nah, bug ini jadi problem gitu. Misalnya nggak usah game deh. Misalnya update software misalnya. Software musik.
dalam jangka waktu tertentu ada istilahnya bug juga. Bugnya misalnya gimana Pak? Bugnya misalnya saat muter musik tiba-tiba berhenti sendiri. Kalau di game biasanya kayak kita jadinya apa ya, kalah gitu loh. Pas lagi main game itu sering kalah gitu. Karena bug dari sistemnya sendiri gitu. Misalnya kalau main game PUBG ya, kalau teman-teman pernah main PUBG, itu ada bug di dekat eh apa nama tempatnya ya dulu, bunker. Di bunker tuh ada bug gitu. Jadi bisa player bisa masuk gitu di bawah tanah, kemudian bisa nembak Iya, ke melayang atas. melayang. Nah, tahu ya Pak Tito ya. Iya, Nah, itu kalau di game melayang PUBG. melayang. Jadi kan itu mengganggu ya. Berarti kan nggak andal gitu. Wah, karena ada orang yang memanfaatkan bug itu untuk mencari kemenangan di sana gitu kan. Nge-cheat lah gitu. Cuman ya cheatnya bukan kan dari pihak ketiga, tapi memang dari software itu sendiri yang ada bugnya gitu loh. Nah, itu misalnya. Contohnya ya. Kita next ke efisiensi. Efisiensi ini berkaitan dengan sumber daya perangkat keras yang diperlukan untuk Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Efisiensi itu berkaitan dengan sumber daya perangkat keras yang diperlukan untuk melakukan berbagai fungsi sistem perangkat lunak. Ini mencakup kemampuan pemrosesan diberikan dalam MHz ya, megahertz ya. Kapasitas penyimpanan diberikan dalam megabyte atau gigabyte, dan kemampuan komunikasi data diberikan dalam Mbps atau giga, megabyte per sekon atau gigabyte per sekon. Nah, efisiensi ini juga berkaitan dengan waktu antara pengisian unit portable system seperti sistem informasi yang terletak di komputer portable atau unit meteorologi yang ditempatkan di luar ruangan. Intinya apa sih Pak? Ini kayaknya agak-agak gimana gitu dengarnya ya. Intinya software itu harus kompatibel ya. Efisiensi maksudnya ini software ini harus bisa gitu. Harus bisa kompatibel dengan hardware-nya. Maksudnya gimana Pak? Ya misalnya gini loh. Kamu punya laptop ya. Kamu punya laptop nih. Ya. Kamu punya laptop cuman prosesornya misalnya i3. Terus RAM-nya cuman 2 GB. Ya. Harddiskmu boleh lah. Nggak, misalnya harddisknya cuman 120 GB. Dengan kapasitas seperti ini, kamu dengan tidak merasa berdosa langsung melakukan instalasi Windows 11 misalnya. Berhasil Pak. Install Windows 11 berhasil. Installnya aja berhasil. Tapi ketika dijalankan, apakah bisa maksimal performance-nya 100%? Bisa nggak kira-kira? Langsung ngebug dong, Pak. Langsung ngebug ya? Atau yang lebih Servernya nggak support
Iya, apalagi yang lebih lebih ini nggak usah laptop lah kita bicarain ya. Misalnya Anda beli ini handphone ya, handphone Apa? ya handphone aja nih. Ini pada tahu main game ya. Nih saya kasih tahu. Anda mungkin kalau prosesornya saya kurang paham ya. Misalnya kayak octa-core aja deh, octa-core. Tapi kalau prosesor kayaknya nggak terlalu ngaruh ya. RAM-nya deh, RAM-nya. Nah, Yang 2 giga lah. nggak usah. RAM-nya 4 giga nih. Keren nih 4 giga. Udah lumayan lah. Terus harusnya dengan spek yang kayak gini nih Anda cuma bisa mainnya misalnya main ML, Mobile Legend ya. Terus main FF mungkin. Terus Anda dengan tidak merasa berdosa gitu langsung install PUBG misalnya. Bisa Pak install PUBG? Bisa kok. Ya memang bisa. Tapi bisa nggak? Tapi maksudnya lancar nggak mainnya kira-kira? Yang cara startnya sih, Wak. Ya lancar startnya ya. Anda nggak usah PUBG deh. Oh, mainnya Fortnite ya. Fortnite mainnya nggak? Genshin Impact. Nah, mantap. Main langsung Genshin Impact. Habis langsung. Ya, nggak bertahan lama nih ya. Nah, jadi kita harus menakar gitu. Kira-kira kebutuhan software ini nanti mau kemana gitu ya. Jadi jangan serta-merta kita membuat software, kemudian ya udah yang penting jadi, yang penting work, yang penting jalan gitu. Nggak bisa ya. Saya pernah saya udah bilang sama dosen saya, Pak, ini nggak bisa jalan. Ada yang tahu mini komputer? Ini PC portable itu, Pak. Oke, kita lebih kecilkan lagi. Kalau kalau Pak Hermansyah tahu nggak? Halo Pak Tete. Halo, Pak. Pak Tete, kamu masih ingat Raspberry nggak? Pak Tete. Iya, Pak. Masih. Nah, tahu ya, Raspberry ini dia itu punya RAM itu cuma 1 giga, versi 3 ya. Iya, benar, Pak. Dia cuma punya RAM itu 1 giga. Saya udah bilang, Pak, kalau mau diinstal sistem operasi Linux di sini, pilihlah saya bilang Ubuntu. Atau jelek-jeleknya Mint deh, saya bilang. Tahu nggak Bapak minta apa? Dia minta Kali Linux, tahu nggak kamu? Waduh. Nah, Kali Linux ini rekomendasinya di internet itu 2 giga. Hardware-nya cuma punya 1 giga, Speaker bro. kecilnya itu, Pak. Iya, spek terkecilnya tuh 2 giga tuh. Minimum sistemnya ya. Bisa nggak Pak diinstal? Ya bisa gitu. Tapi nggak dalam waktu berapa lama langsung ngebug. Ngebug, nggak bisa login, nggak bisa apa-apa sama sekali. Jadi kayak nge-freeze gitu. Nah itulah. Jadi kita harus paham ya gitu ya. Mungkin software kita tuh ringan, mungkin ya, mungkin kita ringan. Paling cuma 2 MB. Kita bikin program ya. Tapi yang di bawah dari software kita itu, kita pakainya misalnya kayak Linux tadi. Pakai yang Kali lagi gitu. Sedangkan hardware kita cuma pakai Raspberry gitu. Yang 1 giga RAM ya. Ya sama aja loh. Rusak juga gitu. Nah, oleh karena itulah kita harus bisa menentukannya. Oke, next ya. Kita bahas tentang namanya integrity atau integritas. Faktor ini berkaitan dengan keamanan sistem perangkat lunak, yaitu untuk mencegah akses ke orang yang tidak berwenang. Juga untuk membedakan kelompok orang yang akan diberikan izin baca dan tulis. Pihak developer harus memperhatikan dengan baik setiap kebutuhan akan hak akses perangkat lunak pada setiap penggunanya. Nah, kalau di dalam softwarenya di PC kita ya, kalau di PC kita itu
pasti ada hak akses tanpa teman-teman bisa menyadari ya sebenarnya ada hak aksesnya. Apakah Anda sebagai admin ya atau sebagai user biasa, itu ada semuanya sebenarnya. Nah, hanya saja sometimes itu mereka ini kadang-kadang lewat atau kita tuh tidak tahu. Tapi kalau Anda pengguna Linux ya, kalau Linux ini biasanya dia mengatur hak akses itu diatur. Pak, kok fungsinya apa Pak bedanya gitu? Bedanya kok kita jadi bahasnya tentang OS di sini. Karena kalau misalnya usernya Windows, itu biasanya Anda diatur pengaturannya hanya berdasarkan user loginnya. Kalau Linux gimana Pak? Kalau Linux ini pada umumnya tuh dia dari user login ya, terus dengan hak super user namanya, HSU ya namanya, super user. Nah itu kalau di Linux. Jadi kalau udah pakai hak super user kalau di Linux, Anda bisa mengakses dan bahkan bisa menyimpan hasil dari software yang Anda jalankan. Kalau Anda misalnya tidak menggunakan hak super user, biasanya Anda tidak diizinkan gitu untuk menyimpan. Cuma bisa tuh cuma lihat aja. Menyimpan bisa nggak Pak? Mungkin bisa, tapi buat ngeditnya lagi nggak bisa gitu. Ada yang seperti itu. Misalnya kayak di Kali Linux itu sering biasanya kayak itu. Atau Parrot Security dan segala macam. Kemudian ada istilahnya lagi usability atau kegunaan ya. Jadi persyaratan dari software itu ya intinya penggunaannya berurusan dengan sumber daya, staff yang diperlukan untuk melatih karyawan baru dan untuk mengoperasikan sistem perangkat lunak. Oh, jadi ini selanjutnya itu bukan tentang user, bukan tentang softwarenya, tapi tentang penggunanya kali ini. Faktornya tentang penggunanya. Implementasi itu berarti kan? Iya, benar, implementasi ya. Implementasi. Nah, ini faktor usability dapat dilihat dari kemudahan perangkat lunak untuk digunakan dan dipelajari. Usability mempunyai unsur akademis seperti psikologis, ergonomis, dan human factor. Ya, maksudnya Anda kalau udah bikin bagus nih, software Anda sesuai keluarannya gitu. Tapi Anda juga ini dong, harus memperhatikan bagaimana user bisa dengan mudah menggunakannya. Ya. Kalau useran Anda letak, wah saya tuh bagus Pak, estetik harus kayak gini gitu. Ya bagus ya Anda bikin, Anda letaknya suka tombol warna ini gitu. Tapi belum tentu ketika user menggunakannya mereka bisa langsung paham dengan produk yang Anda bikin atau software yang Anda gunakan. Oke, yang selanjutnya kita masuk revision quality factor. Nah, jadi revision quality factor ini yang pertama adalah pemeliharaan. Faktor ini mempertimbangkan upaya yang diperlukan oleh pengguna dan personel pemeliharaan untuk mengidentifikasi alasan kegagalan perangkat lunak, memperbaiki kegagalan, dan memverifikasi keberhasilan perbaikan. Nah, jadi faktor pemeliharaan ini misalnya kayak seperti teman-teman punya project website. Kalau Anda udah punya project website ya, itu Anda kasih misalnya ke orang gitu. Udah selesai nih, ini websitenya Pak gitu misalnya, website jualan misalnya, website jualan. Nah ternyata website jualan ini Anda nggak bisa langsung lepas tangan gitu, tapi Anda harus melakukan maintenance atau pemeliharaan ya. Maintenance itu yang gimana Pak? Maintenance itu untuk melihat ada nggak nanti kegagalan perangkat lunaknya, ada nggak, bugnya ada nggak, terus gimana cara Anda memperbaiki kegagalannya, terus verifikasi bahwa kegagalan tidak akan terulangi lagi. Contohnya apa Pak? Studi case-nya pemeliharaan itu misalnya bug ya, siapa Pak yang bertugas misalnya ada kegagalan yang mendeteksi, siapa Pak? Ya biasanya
Ini dikenal dengan bug bounty. Bug bounty ini siapa, Pak? Yaitu penetration testing ya, atau kita singkat dengan pentest. Nah, inilah orang-orang yang melakukan bug bounty untuk mengecek apakah suatu software atau produk web ya, produk digital itu benar-benar sudah sesuai gitu. Dan tidak ada lagi kegagalan ya. Misalnya kayak pembayaran ya, apalagi itu sistem pembayaran. Kan kalau gagal kan lumayan kerugiannya gitu. Harusnya harga barangnya misalnya 25.000, kemudian karena ada kegagalan bisa dibayar cuman 12.000 gitu misalnya, atau 2.500 gitu. Nah, itu salah satunya. Emang krusial ya, Pak. Kayak pemelihara. Makanya kalau software itu kalau udah jadi harus dilakukan dengan pemeliharaan untuk mengecek lagi ya, apakah software kita yang udah kita bikin itu aman gitu untuk digunakan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu. Next, kita bahas tentang kedua dan ketiga, itu fleksibilitas sama testabilitas. Fleksibilitas maksudnya adalah faktor yang berkaitan dengan kemampuan dan upaya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas pemeliharaan adaptif dari perangkat lunak. Ini termasuk menyesuaikan perangkat lunak saat ini dengan keadaan tambahan dan pelanggan tanpa mengubah perangkat lunak. Nah, maksudnya fleksibel ini kalau ada perubahan ya. Misalnya sekarang banyak sekali software-software yang tiba-tiba sekarang dia tuh ngasih notice biasanya. Notice ada pembaruan. Ya, pembaruan perangkat lunak. Perangkat lunak. Nah, kalau usernya menolak untuk pembaruan perangkat lunak, jadi software tersebut, software yang baik itu harus tetap bisa running, harus tetap bisa jalan ya. Jadi jangan karena Anda mengharuskan user itu untuk update, nah itu juga bahaya nanti ya. Tidak sesuai ya. Kemudian testabilitas. Persyaratan testabilitas berurusan dengan pengujian sistem perangkat lunak serta dengan operasinya. Ini termasuk hasil antara yang telah ditentukan sebelumnya, file log, dan juga diagnostik otomatis yang dilakukan oleh sistem perangkat lunak sebelum memulai sistem. Untuk mengetahui apakah semua komponen sistem berfungsi dengan baik dan untuk mendapatkan laporan tentang kesalahan yang terdeteksi, jenis lain dari persyaratan ini berkaitan dengan pemeriksaan diagnostik otomatis yang diterapkan oleh teknisi pemeliharaan untuk mendeteksi penyebab kegagalan perangkat lunak. Nah, di sini tuh testabilitas itu intinya gini, rekan-rekan, bahwa software itu harus diuji ya. Dia harus diuji dengan sistem. Jadi kalau kita menghasilkan sistem, maka pengujiannya juga dengan sistem. Contohnya apa, Pak? Ada istilahnya. Sistemnya itu kayak white box sama black box. Nah, nanti kita pelajari ya di next step. Black box. Ini buat menguji. Misalnya teman-teman pernah dengar istilahnya kalau website itu istilahnya itu ada disebut dengan stress testing. Jadi misalnya Anda punya website gitu ya. Kemudian dites. Website Anda itu dites untuk diakses 5.000 orang secara bersamaan. Nah, nanti bakal terlihat apakah website Anda mengalami kelemotan atau dia masih tetap berjalan dengan lancar. Seperti itu. Itu contohnya testabilitas. Next kita bahas tentang transition quality factor ya. Oh, di sini saya ralat penjelasan yang di awal tadi. Jadi menurut model McCall, 3 faktor kualitas perangkat lunak termasuk dalam kategori
transisi produk yang berkaitan dengan adaptasi perangkat lunak ke lingkungan lain dan interaksinya dengan sistem perangkat lunak lain. Nah, faktor-faktornya pertama adalah portabilitas. Maksudnya adalah apa sih transition quality factor ini? Misalnya Anda tidak hanya membuat software untuk satu PC, ya, tapi nanti software Anda ini akan dikembangkan menjadi banyak cabang. Misalnya kayak di rumah sakit, software Anda, software pendaftaran misalnya ya, pendaftaran pasien. Nah, ini buat resepsionis 1. Ini resepsionis 2. Kemudian ini bagian apoteker misalnya, bagian apotek. Kemudian ini bagian resepsionis yang bagian misalnya admin ya. Nah, jadi softwarenya itu saling terhubung nanti. Sini, 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 dan sini. Kemudian juga nyambung ke sini. Gitu ya. Jadi saling berhubungan. Kemudian next ada transition quality factor ya. Masih di sini juga, tapi kita membahas tentang dapat digunakan kembali sama interoperabilitas. Dapat digunakan kembali itu maksudnya faktor ini berkaitan dengan penggunaan modul perangkat lunak yang awalnya dirancang untuk satu proyek dalam proyek perangkat lunak baru yang sedang dikembangkan. Mereka juga dapat memungkinkan proyek masa depan untuk menggunakan modul tertentu atau sekelompok modul perangkat lunak yang dikembangkan saat ini. Nah, ini jelas ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya kayak Python tadi ya. Jadi Python itu atau para developer ya, soalnya dia udah buat yang versi 1.2 misal. Nah, ketika dia rilis yang baru, itu namanya biasanya bukan langsung Python versi 1.3, bukan langsung kayak gitu, tapi dia bikin dulu Python 3 dalam kurung beta misalnya. Nah, modelnya kayak gini. Ternyata ini banyak bugnya pak, gagal ini sebenarnya gitu. Yang bagus masih yang ini. Nah, seorang quality assurance atau seorang quality control itu dia tidak langsung ketika membuat program ini, ketika ingin dikembangkan nggak langsung ini langsung diedit terus jadi plug jadi ini gitu ya. Tapi kan di copy dulu. Ini di copy kemudian baru dikembangkan menjadi Python versi 3. Kalau ini gagal gimana Pak? Kalau gagal masih ada file copy-nya. Jadi dipakai file copy yang satu lagi. Seperti itu untuk dikembangkan kembali. Seperti itu. Jadi harus ada backup. Intinya ini harus punya backup ya. Dalam kita mengembangkan software harus punya backupnya. Jadi kalau ada sedikit aja perubahan, misalnya Anda menyimpan dengan Python 1A misalnya. Nanti Anda ada perubahan bikinnya Python 1B. Ada perubahan lagi 1C. Perubahan lagi 1D dan seterusnya ya. Kayak gitu. Jadi supaya ada tracking. Jadi tahu perbedaan yang kemarin file Python 1A itu ini. Terus aku tambahin lagi scriptnya gitu. Jadi ada track recordnya. Kemudian yang ketiga, interoperabilitas. Itu persyaratan yang berfokus pada pembuatan antarmuka dengan sistem perangkat lunak lain atau dengan firmware peralatan lain. Misalnya firmware mesin produksi dan peralatan pengujian berinteraksi dengan perangkat lunak kontrol produksi. Nah, ini agak berat ya bahasanya. Tapi gini, intinya kalau interoperabilitas ini pembuatan antarmuka dengan sistem perangkat lunak lain itu misalnya kalau di website ya. Kalau di website itu kan kita kenal bahwa untuk bikin suatu layout yang bagus itu harus ada pakainya HTML ya. Kemudian CSS. Kemudian kita pakai JS, misalnya JavaScript ya. Tapi yang dimaksud dengan interoperabilitas ini berfokus pada pembuatan antarmuka dengan sistem perangkat lunak lain atau dengan firmware peralatan lain.
Ya misalnya Anda pakai langsung framework namanya, misalnya Bootstrap. Nah, penggunaan Bootstrap ini kan udah perangkat lain misalnya gitu. Atau pihak ketiga lah gitu. Karena kita mainnya kan nge-link misalnya. Link dimana diletakin terus dimasukin ke inject ke kode HTML-nya. Seperti itu. Kemudian juga ada juga gitu. Contoh lain itu misalnya ini ya, kalau Anda pakai biasanya Laravel lah, seingat saya. Kalau memang Laravel, kemudian dia butuh yang namanya interpreter nama. Ada software interpreter. Nah, interpreter ini buat apa, Pak? Interpreter ini untuk membuat nantinya si Laravel ini dapat berjalan, framework Laravel ini berjalan dengan lancar di PC. Nah, seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi ini saya tutup dulu ya. Untuk sesi presentasi materi kita pada malam hari ini. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.